Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Santi Fitriasari, NIM 1120-1197. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah ekonomi manajerial yang diambil oleh Ibu dosen Eti Jayawati Z, SEMM. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan presentasi yaitu dengan tema penaksiran dan peneramelan biaya. Di sini dapat dilangsungkan yaitu definisi penaksiran. Penaksiran yaitu fungsi biaya adalah proses untuk menentukan nilai koefisien suatu fungsi biaya suatu produksi. Penaksiran dan perakiraan fungsi biaya memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tujuan utama penaksiran fungsi biaya adalah untuk mengevaluasi penentuan biaya produk, yaitu apakah penentuan biaya produk oleh perusahaan telah optimal. Untuk fungsi dari penaksiran itu ada dua, yaitu fungsi jangka pendek dan fungsi jangka panjang. Yang pertama yaitu penaksiran biaya jangka pendek. Pemahaman di sini, fungsi biaya untuk jangka pendek adalah akan membantu pengambil keputusan untuk menilai keoptimalan tingkat output perusahaan. Sedangkan untuk waktu jangka panjang, fungsi biaya bermanfaat bagi pengambilan keputusan dalam mempertimbangkan untuk melakukan ekspansi. Selanjutnya yaitu penaksiran biaya jangka pendek. Di sini ada beberapa penaksiran jangka pendek. Yang pertama yaitu ekstrapolasi sederhana. Ekstrapolasi sederhana merupakan metode-metode untuk menentukan fungsi biaya dengan cara mengeksplorasikan tingkat biaya marginal atau biaya variabel rata-rata saat ini ke belakang atau ke depan pada tingkat-tingkat output lainnya menurut Arsyad 2011. Untuk yang kedua, yaitu menganalisis gradien. Analisis gradien merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui tingkat perubahan biaya total pada interval output tertentu menurut Arsyad 2011. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui biaya marginal karena adanya pertambahan output. Untuk yang terakhir, yaitu analisis regresi dengan data runtut waktu atau time series. Metode ini digunakan oleh perusahaan memiliki catatan data biaya produksi perusahaan dari waktu ke waktu untuk menaksir data biaya produksi perusahaan dengan jumlah yang relatif banyak. Kita dapat menggunakan analisis regresif ini dan menggunakan bantuan software statistik. Itu selanjutnya penafsiran biaya jangka panjang. Penafsiran jangka panjang pada dasarnya sama dengan penafsiran biaya jangka pendek, tapi yang membedakan adalah jumlah perusahaan. Untuk menganalisis fungsi produksi pada beberapa perusahaan yang berbeda, dapat digunakan penaksiran biaya jangka panjang. Berdasarkan pada kondisi tersebut, penaksiran biaya jangka panjang menggunakan data seksi silang. Berikut ini merupakan contoh untuk membahas konsep penaksiran biaya panjang. Langsung saja yaitu definisi peramalan biaya. Di sini peramalan biaya diperlukan apabila keputusan-keputusan yang akan kita ambil mencakup tingkat biaya untuk periode-periode yang akan datang. Seperti misalnya dalam keputusan mengikat kontrak, keputusan untuk membeli atau membuat sendiri, atau keputusan-keputusan lain yang mempunyai implikasi biaya bukan hanya untuk periode sekarang, menurut Arsyad 2011. Kemudian yaitu faktor-faktor yang menentukan biaya di masa depan. Di sini faktor-faktor yang menentukan biaya di masa depan yaitu menurut Arsyad yang pertama, yaitu adanya perubahan produktivitas faktor produksi. Adanya perubahan produktivitas faktor produksi seperti peningkatan kapasitas mesin produksi akan dapat menjadikan dasar untuk meramalkan biaya produksi perusahaan di masa yang akan mendatang. Yang kedua, yaitu perubahan harga faktor input produksi. Adanya perubahan harga faktor input produksi seperti meningkatkan harga mesin 5 produksi yang baru juga dapat dijadikan dasar untuk meramalkan biaya produksi perusahaan di masa yang akan datang. Terima kasih atas penjelasan yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.